Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas soal OSK Fisika tahun 2019 soal nomor 1. Jadi Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2019 soal nomor 1. Nah, kita meninjau ada suatu sistem, ada dua pendulum. Pendulum pertama masanya M1, panjang talinya 2L, dilepas dari sudut 90 derajat, kemudian menabrak pendulum kedua. Yang masanya M2, panjang talinya L. Setelah tumbukan, pendulum yang pertama tadi, yang ini, mencapai sudut 90 derajat gitu ya. Dan pendulum kedua berhasil berputar lintasan lingkaran penuh. Nah, ini gambarnya. Jadi ini nabrak, kemudian yang warna hijau ini tetap sampai sini, 90 derajat. M2 mula-mula diam, setelah ditabrak, dia akan naik sampai di atas, tapi kemudian melampaui atas, terus dia jatuh lagi ke bawah, satu lingkaran penuh. Jadi dia perlu kecepatan minimal untuk sampai di sini, supaya dia bisa satu lintasan penuh. Tentukan koefisien restitusi dan tentukan perbandingan massa ini supaya kejadian ini terjadi. Oke, sekarang kita analisa apa yang sedang terjadi, prosesnya seperti apa ya, proses fisiknya. Yang hijau ini ya, mula-mula dilepas M1, kemudian jatuh ke bawah, punya kecepatan V1, lalu V1 ini akan menabrak M2 yang diam. Kemudian setelah tabrakan, maka ini yang hijau ini akan memelan. Dia akan diperlambat, yang tadi V1 menjadi V1 aksen yang digunakan untuk naik ke atas. Sedangkan M2 tadi yang diam, setelah ditabrak ya, dia akan punya kecepatan, yaitu V2 aksen yang akan naik sampai ke atas. Minimal sampai di atas di sini, harus masih punya sisa kecepatan supaya dia bisa satu lingkaran penuh. Oke? Nah, teman-teman perhatikan. Ini ada perbedaan atau perubahan posisi, ya, perubahan posisi, lalu ada kaitannya dengan tumbukan. Tumbukan kita perlu kecepatan. Jadi perubahan posisi, lalu di sini ada perubahan kecepatan. Nah, itu sebabnya akan lebih mudah kalau kita menggunakan konsep hukum kekeralan energi mekanik, ya. Kenapa? Karena kalau energi menghubungkan antara posisi, energi potensial, dengan kecepatan, yaitu energi kinetiknya. Kalau teman-teman pakai hukum Newton itu akan sulit karena lintasannya lengkung. Tapi kalau menggunakan hukum kekeralan energi, itu akan lebih mudah karena cuma tahu posisi awal dan posisi akhirnya, lalu kaitan antar kecepatannya. Sekali lagi, karena tabrakan perlu kecepatan. Kenapa dia punya kecepatan? Karena ada perubahan posisi. Sudah pasti ini soal yang berkaitan dengan energi. Oke? Nah, sekarang acuannya di sini ya. Acuannya saya menggunakan bisa dimanapun. Nah, teman-teman saya menggunakan di bawah. Posisi B sebagai acuan. Tanahnya gitu ya. Maka energi potensial A itu tingginya harus terhadap B. Berarti MGHA, yaitu 2L, ini jarak 2L, tambah, nah ketika mula-mula dilepas dia masih 0. Setengah MVA kuadrat, VA-nya 0. Sama dengan ketika sampai di B, ya, yang hijau ini ya, masih M1 ya, posisinya kan sudah di acuan, berarti ketinggiannya 0, MG kali H, H-nya 0, berarti 0. Lalu di sini dia punya kecepatan sesaat sebelum menabrak, ingat ya, sesaat sebelum menabrak, yaitu setengah M1 VB kuadrat. Nah, untuk supaya lebih jelas saya nggak pakai VB, lalu di sini saya ganti menjadi V1 ya nanti ya. Ini MG2L jadi 2MGL sama dengan setengah MVB kuadrat. M-nya bisa habis dibagi, bagi M1 bagi M1. Maka 4GL ini kalikan 2 ke sana ya. Sampai VB sampai akar 4GL. Nah, saya sebut ini V1. Kecepatan benda saat di sini tapi sesaat sebelum menabrak. Oke. Sekarang saya mau analisa ya dari B menuju C. Nah, setelah dia sampai di sini, ini V1, lalu terjadi tabrakan. Setelah tabrakan, kecepatannya bukan lagi V1, tapi V1 aksen yang digunakan untuk naik dari B ke C. Saya ulangi, ini masih benda 1 ya, bukan benda 2 ya. Benda 1 jatuh ke bawah, lalu punya kecepatan V1 sesaat sebelum nabrak. Setelah tabrakan, kecepatan massa M1 yang berwarna hijau ini akan lebih pelan, ya, lebih diperlambat, sehingga menjadi V1 aksen, lalu digunakan untuk naik sampai di posisi C. Nah, kita mau analisa dari sini sampai sini, yang setelah tabrakan tentunya ya. Energi potensial di B, tambah kinetik di B, harus sama dengan potensial di C, tambah kinetik di C. Potensial di B apa? Acuannya saya pakai di sini, maka EP-nya 0. Nah, energi kinetik apa? Setengah kali M1 kali V1 aksen. Bukan V1, tapi V1 aksen. Lalu kemudian, ini sama dengan
Ketika naik ke atas, di sini energi potensial C, acuannya di sini ya. Berarti tingginya berapa? Tingginya adalah L. Tambah, sampai di sini dia stop. Tambah 0. Ya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa sederhanakan ya, kalikan 2 menjadi seperti ini. Ini bisa dibagi M1 dibagi M1 ya. Lalu kita dapatkan V1 aksen adalah akar dari 2GL. Jadi ini adalah kecepatan sesaat, jadi kan nabrak itu masih V1 ya. Sebelum kena masih V1, setelah tabrakan maka menjadi V1 aksen tapi masih di sini. V1 aksen dari benda 1 digunakan untuk naik ya, seperti ini ya. Ini V1 aksennya. Sekarang kita mau analisa benda 2-nya. Benda 2 dibawa dari B lalu menuju ke D langsung ya. Nah, perhatikan mula-mula dia diam ya, berarti V2-nya 0. Nah, dari B menuju ke D, perubahan energi apa aja? Kita lihat EP di B tambah EK di B harus sama dengan EP di D sama dengan EK di D. EP di B, karena di sini acuannya adalah tanah, ya, maka dia 0. Tambah setengah. Nah, perhatikan setelah dia ditabrak, ya, maka dia punya kecepatan untuk naik. Jadi bukan yang di sini ya, ini kan sebelum ditabrak. Setelah ditabrak, dia punya kecepatan saya sebut V2 aksen. V2 aksen dari benda 2 ini digunakan untuk naik sampai ke D. Berarti waktu di bawah dia punya kecepatan V2 aksen, energi kinetiknya ini sama dengan naik ke atas, berarti posisi ketinggiannya, energi potensialnya dari acuan tingginya ini 2L, M kali G kali H hanya 2L, plus kecepatan di D, setengah kali M2 kali VD kuadrat. Saya sebut ini V2 double aksen. Ya, VD saya sebut V2 double aksen kuadrat. Oke, nah sekarang kita coba sederhanakan persamaan ini. Ini kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Ini kan 2L ya, dikalikan 2 jadi 4. Dikalikan 2 jadi 1 ya. Perhatikan ada M2, ada M2, M2. Semua dibagi dengan M2. Nah, teman-teman, kita akhirnya mendapatkan satu persamaan yang lebih simpel ya. Jadi V2 aksen ini kan kuadrat, jadi di akar gitu ya, seperti ini. Nah, kita mendapat kaitan antara kecepatan benda 2 sesaat setelah tabrakan itu V2 aksen, lalu naik sampai atas, di sini ada V double aksen di sini. Nah, waktu di kondisi atas, sekarang kita mau analisa gaya apa saja yang sedang terjadi. Karena kan kita mau tahu ya, ini kan kecepatan minimal untuk sampai di sini. Nah, kecepatan minimal artinya waktu sampai di sini, itu talinya tidak terlalu tegang. Supaya bisa sampai di sini. Minimal ya, minimal. Karena kalau kenceng, ini talinya tegang untuk membelokkan dia. Tapi kalau minimal, pas sampai di sini, ini talinya pun tidak perlu tegang, gaya beratnya pun sudah cukup untuk membelokkan dia. Ya, kita coba analisa. Waktu di posisi D, ada gaya berat, ada tegangan tali, dan gaya inilah sigma F menuju pusat lingkaran yang digunakan untuk membelokkan begini kan. Kan dia punya kecepatan ke kiri. Tapi kenapa dia bisa belok begini seperti lingkaran? Karena ini kan gerak melingkar kan. Berarti harus ada gaya yang menuju pusat yang digunakan sebagai gaya sentripetal. Jadi ini kan V2 double aksen ya. Kecepatannya ke kirinya. Maka gaya yang dibutuhkan untuk membelokkan dia, yaitu menuju pusat itu, adalah M2 kali V2 double aksen kuadrat per R. Nah, jari-jarinya adalah L. Nah, gayanya apa aja? Ada T tambah M2G, tapi T-nya 0. Kenapa T 0? Ingat tadi saya katakan kecepatan minimal untuk sampai di sini, lalu dia bisa lewat, berarti di sini pun talinya tidak perlu tegang. Karena kalau kecepatan kenceng, ini talinya tegang. Kecepatan lebih cepat lagi, ini talinya harus lebih tegang lagi untuk supaya bisa belok. Karena gaya beratnya nggak cukup untuk bisa membelokkan dia. Tapi ada saat dimana dia pas sekali, kecepatannya cukup pelan, dia sampai di sini, lalu tanpa gaya tegangan tali pun, gaya beratnya pun cukup untuk membelokkan dia. Nah, inilah yang namanya kecepatan minimal dari bawah untuk sampai di sini supaya dia bisa belok, yaitu T-nya itu 0. Jadi cukup M2G aja. M2 sama M2 itu bisa dicoret ya, dibagi M2 bagi M2. Lalu L-nya saya kalikan ke kiri, yang menjadi GL, maka V double aksen kuadrat adalah GL. Perhatikan ini V2 aksen, ya saya tuliskan ulang. Seperti ini. Nah, ini V2 double aksen kuadrat kan adalah ini kan, GL kan. Berarti ini GL, ya, kuadratnya ini GL ya, maka 4GL tambah GL di akar, jadi akar 5GL. Nah, kita sudah dapat adalah kecepatan benda 1 sesaat sebelum tabrakan, ini. Kecepatan benda 1 sesaat setelah tabrakan untuk naik adalah ini. Kecepatan benda 2 sesaat sebelum tabrakan yaitu 0. Kecepatan benda 2 di sini sesaat setelah tabrakan yaitu V2 aksen ini. Ya, lalu digunakan untuk sampai di atas. Di atas adalah V2 double aksen. Tapi yang kita perlu gunakan kan waktu tabrakan kan ini kan. V1 aksen, V2 aksen. Nah, 4 itu yang kita gunakan untuk menghitung momentumnya.
Nah, teman-teman, waktu ketika menabrak, di situ terjadi yang namanya tumbukan, kita bisa hitung koefisien restitusinya. Ini apa? Teman-teman boleh menonton video saya di dalam konsep mengenai impuls dan momentum ya. Saya tidak bahas lagi. Nah, E sama dengan minus V2 aksen kurang V1 aksen dibagi V2 kurang V1. V2 aksennya apa? Ini kita masukkan. Akar 5GL, V1 aksennya sudah ada. Ini ya. Akar 2GL per V2-nya 0 kurang V1. V1-nya ini. 2 akar GL. Perhatikan minus, di sini ada minus ya kan? Atas ada minus, bawah ada minus, jadi minusnya saya kalikan ke bawah, jadi positif. Maka koefisien restitusi kita dapatkan akar 5 dikurang akar 2 dibagi dengan 2. Ini solusinya untuk pertanyaan A. Bagaimana dengan pertanyaan B? Perbandingan M1 bagi M2 berapa? Supaya kasus ini terjadi. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam hukum momentum, karena tidak ada gaya luar yang bekerja, kan bola dilepas lalu menabrak, di situ kan nggak ada gangguan dari luar ya. Yang ada gaya interaksi ya. Lalu di situ maka berlaku hukum kekekalan momentum. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 ini sebelum tabrakan sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali kecepatan benda 2 sesaat setelah tabrakan. Ini dimasukkan semua, V1 sudah ada, ya. V1 sudah ada, V2-nya juga sudah ada, 0. V1 aksen masuk sini, V2 aksennya masuk di sini. Teman-teman perhatikan, itu semuanya di sini ya. Ini ada M1, di sini ada M1, ada yang sama kan, maka saya pindahkan ini ke kiri. Ya, jadi dikurangin M1 akar 2GL di sebelah kanan, di sebelah kiri dikurangin dengan M1 akar 2GL menjadi seperti ini. Perhatikan ada akar GL, ada akar GL, ada akar GL. Maka semuanya saya bagi dengan akar GL. Menjadi 2M1 dikurang, ini dibagi akar GL, menjadi akar 2 ya. Jadi M1 kali akar 2 sama dengan, ini M2 dikali akar 5GL dibagi dengan akar GL menjadi akar 5 kali M2. Nah, ini ada yang sama nih, M1 dan M1 bisa difaktorkan keluar menjadi 2 dikurang akar 2. Sama dengan M2 akar 5. Ini dibagi M2, ini dibagi M2. Menjadi M1 per M2. Ini sebelah kiri dibagi dengan 2 dikurang akar 2, sebelah kanan dibagi dengan 2 kurang akar 2. Menjadi seperti ini. Ya, atau dipindah gitu ya, kalau pakai bahasa awamnya ya. Maka kita dapatkan M1 bagi M2 adalah ini. Nah, teman-teman, ini kan bentuknya sebenarnya sudah selesai. Tapi biasanya kalangan matematikawan lebih suka bawahnya itu rasional. Jadi kita rasionalkan penyebut, kalikan bentuk sekawannya. Kalikan plusnya ya, 2 tambah akar 2, atas dikalikan ini, bawah dikalikan ini. Karena ini nilai 1, karena ini per ini kan 1 ya. Hanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Akar 5 kali 2, 2 akar 5. Akar 5 kali akar 2, akar 10 ya. Per, di sini ini A kurang B kali A tambah B. A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 2 di kuadrat 4, kurang akar 2 di kuadrat 2. 4 kurang 2 itu adalah 2. Di bawahnya. Oke, kita sudah dapatkan perbandingan M1 per M2 supaya kondisi yang diminta oleh soal terjadi. Oke ya teman-teman ya, saya sudahi video saya sampai di sini. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!